Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PKK semuanya? Mudah-mudahan sahabat PKK semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Salam sehat dimulai dari saya. Baik sahabat PKK semuanya, kita ketemu lagi nih di acara podcast PKK Talks for Metro Ceria. Baik sahabat PKK semuanya yang sedang menjalankan aktivitasnya nih di rumahnya masing-masing atau di tempat kerjanya atau dimanapun berada. Untuk acara kita kali ini, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sahabat PKK. Ini seputar kesehatan. Beliau ini adalah nanti penasaran deh sahabat PKK siapa ya nih kira-kira yang akan berbicara di kesehatan nih ya. Baik sahabat PKK, sebelumnya saya di sini sebagai host, saya Diah Merawati, SKM MKes. Saya dari Pokja 4 dan untuk narasumber kita sahabat PKK ya, tadi sudah saya ada bocoran nih sedikit nih untuk kesehatan. Baik, untuk narasumber kita adalah Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro. Apa kabar Ibu? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu Diah Meira. Alhamdulillah Ibu, boleh saya perkenalkan sebentar ya Ibu ya. Nama beliau adalah Dr. Gigi Erla Andrianti March yang saat ini beliau sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro. Ya. Baik, terima kasih nih Bu untuk kedatangannya di acara PKK kita untuk podcastnya. Sama-sama. Ibu, di bulan November ini bulannya kesehatan ya Bu ya, yang mana bulan November ini adalah Hari Kesehatan Nasional. Boleh sedikit cerita Bu, untuk Hari Kesehatan Nasional ini diperingati setiap tanggal berapa? Iya, terima kasih. Hari ini saya diundang di podcast PKK, sedikit kita berbagi info, kemudian kita mengajak masyarakat untuk bergermas ya, gerakan masyarakat sehat. Bu Diah Meira, kesehatan memperingati setiap tahunnya namanya Hari Kesehatan Nasional. Itu kita peringati secara serentak atau sama seluruh Indonesia setiap tanggal 12 November. Jadi tahun ini kita juga memperingati Hari Kesehatan Nasional itu yang ke-58 pada tahun 2022. Kalau dihitung berarti HKN itu dimulai pada tahun 1964 itu. Sudah sepuh ya Bu ya. Harusnya semakin untuk kesehatannya semakin maju lagi ya Bu ya. Iya. Ya, seperti itu Bu. Ibu setiap tahun HKN itu temanya berganti-ganti ya Bu ya. Iya, mungkin betul. bisa kalau untuk di tahun ini yang HKN ke-58 ini dengan mengusung tema apa ya Bu? Iya. Memang setiap tahun berganti-ganti menyesuaikan dengan kebutuhan atau situasi saat itu. Untuk tahun ini tema kita adalah Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Itu temanya. Gitu, iya. Dan ini seluruh Indonesia melaksanakan dengan tema yang sama. Iya. Ibu kalau boleh sedikit cerita nih, mungkin sahabat PKK semuanya pengen tahu kenapa nih temanya mesti Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Mungkin ada alasan Bu mengapa Kemenkes atau tadi dilaksanakan dari pusat sampai dengan ke daerah dengan tema yang sama. Mungkin bisa cerita Bu mengapa mengambil tema itu? Iya. Pusat membuat tema yang serentak seluruh Indonesia dengan tema itu dengan tujuan adalah agar sejak kita COVID, kita sekarang harus bangkit kembali dan mengajak masyarakat kesehatan atau kelompok kesehatan untuk bangkit. Semangatnya agar untuk menyemangati dan memberikan optimis, terutama untuk semua masyarakat ya, khususnya tenaga kesehatan yang secara bersama-sama harus bahu-membahu, bergotong royong untuk menghadapi situasi saat ini pasca pandemi COVID. Meskipun COVID belum berakhir, tapi kita sudah mulai landai, mulai berkurang. Sehingga dengan bangkitnya ini, masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas
kembali seperti sedia kala dan berproduktif kembali. Kemudian dengan demikian maka dengan masyarakat aktivitas, produktivitas meningkat, kemudian tentunya akan membuat Metro kembali bangkit khususnya, dan Indonesia akan bangkit dan sehat kembali. Itu tujuan daripada tema ini. Ya. Ya, itu tadi mengapa melatar belakangnya ngambil tema itu ya Bu? Iya. Yang betul. diharapkan dari adanya tema itu berarti kan kita punya tujuan ya Bu ya. Tujuannya ini apa nih dengan peringatan HKN ini, dengan temanya tadi Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku, berharap mungkin dari pemerintah pusat sampai dengan daerah itu memiliki tujuannya seperti apa Bu? Iya. Dengan adanya tadi bangkit, produktivitas, optimis, beraktivitas kembali, maka tentunya masyarakat akan kembali semangat, optimis, kemudian sehingga akan lepas dari masalah pandemi yang lalu. Kemudian untuk itu juga pemerintah melakukan untuk mengantisipasi atau menghadapi itu, pemerintah melakukan reformasi khususnya di bidang kesehatan. Dalam maka HKN ini ke-58 itu membuat reformasi, kemudian intinya reformasi itu adalah pendekatan kepada masyarakat, pendekatan pelayanan terutama di garda terdepan, misalnya di di pustu, puskesmas itu akan diperkuat untuk pencegahan, untuk lebih mengajak masyarakat mencegah supaya mereka sehat. Kemudian menjadikan masyarakat prima. Kemudian tujuannya lain adalah juga untuk supaya HKN ini menjadi momentum untuk seluruh Indonesia, khususnya Kota Metro. Jadi ini momentum untuk bahwa kita semangat kembali untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih kuat dari Metro, mungkin dari tempat lain, sehingga mewujudkan kesehatan nasional yang lebih kuat. Itu tujuan kita. Terima kasih Bu. Oh, sahabat PKK, udah banyak nih informasi ya sahabat PKK ya, terutama tadi ya Bu ya, untuk bangkit ya Bu ya, Indonesia bangkit, sehat negeriku ini, terutama mungkin untuk nakes-nakes ya Bu ya. Kemarin kita sudah dengan adanya pandemi itu sudah terlalu banyak yang mereka keluarkan tenaga, pikiran untuk mengatasi pandemi. Mungkin pada saat HKN inilah momennya ya, bagaimana kita coba untuk bersama-sama kembali untuk saling menyatu ya Bu ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Baik, sahabat PKK sekalian, kita lihat Bu, di dalam peringatan HKN ini selain tadi ada tema, terus kita punya logo ya Bu ya. Logonya itu kupu-kupu Bu ya. Kayaknya indah sekali ya Bu ya, dari PKK ya. Iya, sahabat PKK sudah mulai banyak yang tahu karena memang sudah banyak informasi nih kayak flyer-flyer sudah tersebar ya Bu ya. Ada sahabat PKK, ini kenapa ngambilnya kupu-kupu gitu ya Bu ya. Memang kalau kelihatannya sangat indah sekali, cantik ya Bu ya, dengan warnanya yang variasi macam-macam. Kalau bisa sedikit cerita Bu, maknanya seperti apa dari logo tersebut? Iya, jadi sejalan dengan moto tadi ya, tema tadi bahwa adanya bangkit, kemudian tujuannya adalah kita transformasi. Itu kupu-kupu ini melambangkan sebuah transformasi dari perubahan wujud dia dari telur, ulat. Kupu-kupu itu bermetamorfosis dengan baik dan akhirnya indah. Itu adalah logo yang diambil untuk HKN tahun ini. Kemudian kupu-kupu ini memiliki makna, Bu Dia Merah, memiliki makna bahwa kupu-kupu itu memiliki sayap yang indah, bahwa tahun ini dia tumbuh dan berkembang dengan indah melalui metamorfosis kupu-kupu ya. Kemudian itu juga untuk memberi informasi bahwa di kesehatan juga melakukan perubahan-perubahan berupa transformasi kesehatan. Kemudian dalam kupu-kupu itu dia ada badannya, dia ada lingkaran kepalanya, itu menyimbolkan seperti matahari. Jadi mewujudkan semangat, kekuatan dan tekad yang maksimal. Nah,
Kemudian dia juga memiliki sayap kiri kanannya indah. Dia menggambarkan sebuah keseimbangan. Jadi antara masyarakat, pemerintah, mungkin swasta, mungkin juga media termasuk podcast ini menyeimbangkan antara untuk tujuan mencapai kesehatan masyarakat yang seimbang. Kemudian ada lagi warna ya. Kemudian warnanya hijau itu menggambarkan ketenangan untuk kesehatan mental yang terus berjalan. Jadi hijau itu melambangkan ketenangan. Kemudian ada lagi hijau muda, jadi warnanya bergradasi dari kuning, hijau, ada hijau muda, ada orange ya. Warna hijau muda di bagian badannya itu menggambarkan keramahan, hangat, semangat dalam melayani tenaga kesehatan oleh tenaga kesehatan. Kemudian ada warna orange. Nah ini orange ini tadi melambangkan semangat, pulih, bangkit. Jadi selain kupu-kupunya itu bermetamorfosis, transformasi kesehatan, juga warna-warnanya ini melambangkan dari hijau muda, hijau dan orange. Aduh, sangat itu menjadi sangat indah dan bisa menjadi inspirasi ya, bahwa kita seperti penyemangat itu juga ya, bisa semangat ya. juga ya. Iya. Itu Bu Dia Merah. Iya, luar biasa. Ternyata Iya. bukan hanya sekedar indah aja ya Bu ya, Iya. dengan warna-warni Iya. degradasi Iya. tadi, tetapi banyak sekali makna dan Iya, kandungan di betul. dalamnya. Yang jelas bagaimana nih sistem pelayanan yang ada, terkhusus ya Bu ya di Kota Iya. Metro itu bertransformasi ya Bu Iya, ya. Jadi betul. bagaimana kita juga tidak ketinggalan oleh zaman ya Bu ya. Iya, Jadi benar-benar ada kemajuan ya di Iya, situ ya. iya. Intinya sih sebenarnya bagaimana juga masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang lebih mudah lagi ya Bu ya, Iya, semacam seperti iya, itu juga ya Bu ya. betul, iya. Iya, dengan yang semangat Nanti- warna tadi semangatnya iya, juga menggambarkan iya. semangat ya Bu Iya, ya, luar betul. biasa. Iya. Nanti akan transformasinya akan diperkuat di pelayanan primer. Oh gitu. Kemudian diperkuat di Iya. pelayanan rujukan, kemudian di pembiayaan. Ada iya. 6 transformasi di pembiayaan, kemudian SDM. Iya, SDM. SDM-nya diperkuat juga, dilengkapi kompetensinya dan lain-lain. Ya. Bu tadi sudah sedikit dijelasin sih ya Bu Iya. ya, transformasi bidang kesehatan itu Iya. tadi sudah sedikit dijelaskan ya Bu Iya. ya. Mungkin sahabat PKK tadi belum begitu Iya. memperhatikan ya. Sahabat Iya. PKK pengen tahu nih transformasi yang seperti apa sih sebenarnya Iya. yang ada di kesehatan Kesehatan. ini kan bertransformasi. Nah, transformasi yang seperti apa Bu? Tadi Iya. Ibu sudah menyampaikan ada Iya. kurang lebih Ada pelayanan Iya. diperkuat di pelayanan primer. Itu artinya nanti puskesmas, mungkin pustu, poskeskel Iya. itu akan diperkuat dalam hal tenaganya, kecukupan ya, kemudian pelayanannya, kemudian mungkin obat-obatan juga. Nah, sehingga nanti dengan karena kan puskes, Iya. pustu, poskeskel itu tersebar banyak sehingga akan aksesnya kepada puskes yang berkualitas, bermutu itu akan lebih mudah masyarakat. Mungkin nanti tidak perlu sedikit ke rumah sakit, Iya. mungkin ya. Iya. Kedepannya cukup ke puskesmas. Masyarakat juga harus akan lebih percaya kepada puskes, bahwa ke puskes saja tenaganya sudah kompeten, obatnya sudah baik, jadi kita dan insya Allah sembuh lah ya. Iya. Nah, namun ada sisi lain bahwa selain mengobati, dia juga harus mengajak masyarakat mencegah. Jadi utamanya sebetulnya kita ingin masyarakat itu mencegah, jangan puskes tersedia, tapi kalau sehat lebih baik. Promotif preventifnya Iya, itu ya, promotif preventifnya itu seperti diperkuat, itu. Oh, iya. lebih diperkuat Iya, daripada sebelumnya. Iya. Itu tujuannya, mengajak masyarakat ke arah promotif dan preventif. Nah, itu salah satunya. Iya. Kemudian sistem rujukan tadi rumah sakitnya diperkuat dengan sistem rujukan yang terkoordinir dengan baik ya. Pembiayaan mungkin kita sudah ya Bu ya. tidak mahal, tapi alhamdulillah Metro sudah UHC. ya. Oh, luar biasa. Jadi sahabat masyarakat PKK. masyarakat kota Iya. Metro ini sudah mencapai Universal Health Coverage atau UHC sejak tahun 2021 pada Januari. Artinya apa? Semua penduduk Metro sudah terjamin kesehatannya. Masyarakat dapat menunjukkan KTP Metro saja untuk berobat di puskesmas, rumah sakit. Tidak perlu
saya ingin membuat kartu BPJS, tidak perlu, cukup dengan KTP. Karena dengan UHC memiliki moto BKD, artinya bahwa KTP dilayani dimanapun. Kalau nanti ada warga Metro ber-KTP tidak dilayani, tidak digratiskan, silahkan boleh melaporkan ke Dinas Kesehatan ya. Kita menerima pengaduan itu. Untuk pelayanannya puskesmas sebagai pelayanan primer, nanti kalau tidak mampu rujuk ke rumah sakit. Kalau dalam keadaan darurat pun segera ke rumah sakit langsung tengah malam ataupun tunjukkan KTP. Sewaktu-waktu ya. Sewaktu-waktu KTP saja cukup. Kita sudah terkoordinasi antara Dinas Kesehatan, BPJS dan Dinas Dukcapil. Artinya KTP itu akan aktif. Oh iya. Banyak sekali manfaatnya dengan UHC. Untuk itu pemerintah Kota Metro mungkin didukung oleh legislatif sudah mencanangkan ini, dan alhamdulillah saya selaku Kepala Dinas Kesehatan merasa bangga dengan program ini, karena masyarakat mungkin tidak perlu memikirkan kos atau biaya untuk berobat, tinggal pikirkan untuk masa depan anak-anak dari pendidikan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi kita tetap mengajak sehat ya, meskipun gratis, jangan mau sakit. Siapa mau sakit? Kalau saya lebih sehat. Meskipun gratis kita harus tetap sehat saja, karena tetap gak enak ya. Iya, betul sekali. Itu aja. Mungkin antara lain itu ya. Masih banyak nanti sahabat PKK kayaknya kita akan lebih membahas, mengupas lagi untuk transformasi kesehatan ini next waktu ya. Yang jelas untuk momentum HKN ini kita mensosialisasikan juga transformasi kesehatan. Untuk jelasnya nanti kita ketemu lagi ya sahabat PKK semuanya. Ibu HKN tadi kita kan bulan November ya Bu ya, tapi kami melihat nih sudah banyak yang kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan HKN. Kalau boleh tahu Bu, sebenarnya dimulainya sejak kapan dan kegiatan apa saja yang sudah direncanakan oleh Dinas Kesehatan? HKN ini memiliki rangkaian, artinya terutama mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan kesehatan, mengajak secara massal. Banyak kegiatan yang kita mulai dari bulan Oktober, Bu Dia Merah. Jadi kita pacu bulan Oktober untuk peningkatan kegiatan, terutama yang melibatkan masyarakat banyak, melibatkan untuk sifatnya pencegahan dan juga sosial ya. Antara lain ya kita untuk ada lomba kebersihan puskesmas dan seluruh puskesmas. Jadi kita melihat kebersihannya dan keindahannya. Untuk apa ya? Untuk masyarakat juga. Kalau nanti bersih, indah, masyarakat datang kan nyaman, enak ya. Kemudian kita ada gerakan cuci tangan bersama, udah bersama anak-anak sekolah. Karena anak-anak sekolah itu nanti akan tertanam dan teringat terus sampai dewasa bahwa kita pernah diajak cuci tangan, minimal mereka ingat. Memudayakan cuci tangan. Betul. Dan waktu-waktunya udah dijelaskan kepada anak-anak. Kemudian kita juga ada kegiatan massal, yaitu aksi bergizi bersama. Itu dilaksanakan di SMP dan SMA. Jadi aksi bergizi juga diharapkan anak-anak itu makan yang sehat. Betul. Buah, sayur jangan hanya ayam, nasi ya. Buah dan sayur harus seimbang. Nah, ini anak-anak SMP SMA kan masa pertumbuhan, jadi mereka harus memiliki gizi yang seimbang. Kemudian kami juga mencanangkan penyuluhan secara serentak di seluruh fasilitas kesehatan masyarakat, rumah sakit, puskesmas, klinik, yaitu kita memiliki gerakan sepekan menyuluh di fasilitas kesehatan. Kemudian juga kita sepekan juga pemeriksaan deteksi kanker leher rahim melalui IFA-tes. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang masih produktif untuk memeriksakan IFA-nya. Ini mencegah untuk kanker leher rahim. Kegiatan lain adalah kita melaksanakan home care dan bakti sosial ya. Ada bakti sosial ya. Bakti sosial kita bekerja sama dengan Dinas Sosial, nanti rencananya selain home care itu untuk masyarakat Metro semua. Kemudian untuk pencegahan penyakit juga kita melaksanakan massal, yaitu sepeda gembira ya, sepeda bersama, sepeda santai atau fun bike. Besok hari Minggu ya. Kalau yang tadi saya sebutkan sudah dilaksanakan, yang besok hari Minggu kita fun bike,
masyarakat silahkan mendaftar, silahkan ikut, banyak sekali door prize-nya, hadiahnya ya di sana. Kita akan fun bag bersama. Sahabat Nanti- PKK boleh ikut ya Bu ya? Boleh. Boleh tuh Laki sahabat perempuan. PKK, ayo Ya, mulai silakan. bisa ini ya, Iya, bisa ikut mendaftar atau nanti langsung aja tidak apa-apa ya Bu ya? Langsung mendaftar Langsung di nanti tempat. tanggal Iya. 13 November. Pukul 6, Pukul 6. di depan rumah dinas Wali Kota Metro. Kita startnya di sana. Kemudian hari Seninnya, Iya, itu Bu. minggu Seninnya 14 kita melaksanakan Hitan. hitan massal ya, hitan massal. Rencana dilaksanakan di 5 rumah sakit yaitu Ahmad Yani, Muhammadiyah, Madiwaluyo, Azizah dan Permata Hati. Nanti silahkan yang ingin mendaftarkan anak-anak untuk hitan massal gratis langsung ke Dinas Kesehatan atau ada flyernya nanti Iya. bisa mendaftar ke sana ya. Kita sudah membuat flyer untuk itu. Masih ada lagi kegiatan kita. Banyak sekali ya. Iya, ini Luar karena biasa. ini untuk metro ya. Iya, Untuk luar metro biasa. kita harus kegiatan tadi untuk apa mengajak Iya, supaya betul. kita sehat ya. Jadi kita juga kayak tadi Bu ya, Semangat. banyak kita Semangat, juga kegiatan iya. yang di masyarakat, kita biar Iya. tenaga kesehatan itu lebih dekat lagi di Iya masyarakat betul. juga ya Bu ya, seperti Semua itu ya. tenaga kesehatan kita Iya. libatkan. Kita nanti juga ada ini apa pemeriksaan HB untuk ada, Bu. remaja. Oh. Jadi kita laksanakan di SMK 3 Metro pada hari tanggal 15 hari Rabu ya. Rabu. Senin Ibu. Selasa. Selasa saya juga lupa sahabat Tanggal 13 Iya. kita fun bag, 14 kita hitan massal, 15 biasanya kita pemeriksaan HB pada anak remaja. Penting sekali Bu Ira, ini ya, pemeriksaan HB remaja ini untuk dalam rangka melihat kesehatan anak remaja. Iya, betul. Karena remaja nanti ini akan menjadi ibu-ibu juga, generasi penerus kita Iya, yang iya. melahirkan juga. Nah, ini adalah sebagai kegiatan pencegahan pada wanita muda. Iya. Kalau dalam kita punya program yang baik yaitu Jamapai, Iya, Bu. itu ini masa prakonsepsi. Oh, Prakonsepsi betul. artinya sebelum dia hamil. Hamil. Ya, termasuk calon-calon pengantin dan anak-anak remaja putri. Meskipun bukan berarti anak SMA harus menikah, tapi dia Persiapan harus Bu, tahu maksudnya, ya. persiapan Nanti di Bu, sana ya. akan ada penyuluhan Iya. untuk remaja putri supaya mereka tahu nanti saat mereka siap menikah, siap melahirkan, remaja ini harus sehat, terutama HB-nya. Nah, di sana akan kita periksa HB-nya, kita akan berikan vitamin Iya. tablet FE dan Bu, ya. ada Oh, sedikit untuk remaja edukasi putrinya ya itu. dari ini kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Pak Telki, Iya. organisasi profesi di bidang kesehatan kita ajak untuk meramaikan HKN kita. Masih ada lagi Ibu? Banyak sekali sahabat Masih PKK ada luar lagi. biasa. Sahabat PKK Iya, bisa ikut penuh nih padat. meramaikan nanti di Iya. mana saja nih. Untuk ibu-ibu hamil bisa ikut kelas yoga. Kita akan buka iya. kelas yoga. Iya, Bu. Itu hari Rabu, tanggal 16 di Taman Merdeka ya. Ibu-ibu bisa datang ke sana jam 8 pagi ya. Diajak senam yoga, bagus senam yoga untuk ibu-ibu ya supaya rileks nanti Persalinannya melahirkan, lancar. iya, kemudian menyehatkan kandungannya ya. Nah, berikutnya kami juga ini untuk internal nakes mengadakan lomba senam metro ceria. Senam metro ceria ini menggunakan musik metro khusus ya, gitu. metro yang menggambarkan bahwa metro memiliki yel-yel ceria ya, cerdas, cermat, empati, responsif dan sebagainya. Ini kita lomba antar vaskes. Berarti tenaga kesehatan Iya, Ibu, ya. tenaga ini khusus Iya, internal iya. ya, supaya Iya. kita melayani harus sehat juga. Iya, Jadi betul. nakes kita harus sehat juga. Jadi suruh senam. Iya. Kemudian kita juga metro mengharapkan gerakan pemeriksaan IVA ini menjadi pemeriksaan yang rutin. Iya, Berikutnya adalah kita juga sebagai pemerintah itu menekan kita tahu semua yang namanya stunting. Iya. Stunting itu anak-anak yang tinggi badannya kurang daripada normal. Nah, itu kita akan membuat jingle stunting
Supaya apa? Supaya ibu-ibu terbiasa mendengarkan. Nanti di situ ada harapan, ada semangat, ada deteksi bagaimana anak dan bagaimana pemulihannya. Iya. Nanti kita lombakan. Pesertanya adalah Fasiankes juga. Oh, gitu. Iya, Nanti Bu. lagu jingle ini kalau bisa akan kita perbanyak, kita dengungkan setiap ada kegiatan. Iya. Nanti pemenangnya akan kita tampilkan di puncak acara. Nanti terakhir kita akan mengadakan peringatan, ada puncak acaranya Oh, pada gitu. Masih tanggal, ada lagi nih, Bu, ya? Ya terakhir kita puncak acaranya. Puncaknya ya Bu ya. Belum terakhir. Belum, masih Bagian ada daripada lagi. itu kita Oh. ada puncak, di mana puncak acara ini ya mengundang semua tenaga kesehatan, di mana untuk menyatukan persepsi, menyatukan kebersamaan para nakes, bahwa kita tenaga kesehatan yang membangun di bidang kesehatan supaya kompak, supaya bisa sama menyehatkan masyarakat. Baik sahabat PKK, kita sudah dengarin nih banyak sekali kegiatan ya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022. Sahabat PKK, sebelum kita mengupas lagi nih apa saja kegiatan yang akan dilakukan, baik yang dengan berkumpul dengan tenaga kesehatan maupun ada di dalam tengah-tengah masyarakat, kita coba nih sahabat PKK, di sini sudah ada beberapa macam produk UP2K. UP2K itu adalah binaan dari TP PKK Kota Metro. Di sini ada sabun untuk mandi sahabat PKK. Ini adalah produk-produk dari UP2K binaan PKK tadi sahabat PKK. Ini bisa didapat di pojok UP2K yang ada di Sekam. Sahabat PKK, ini bisa diperoleh di sana. Banyak sekali nih khasiatnya sahabat PKK. Sambil kita juga bisa memulihkan perekonomian pasca pandemi ini, kita harus benar-benar mengupayakan dengan motonya Kota Metro, yaitu MB2 Metro Bangga Beli, yang kita juga dari PKK nih melaksanakan pembinaan ke UP2K dengan produk-produk yang dihasilkannya, bagaimana kita juga sebagai warga Metro untuk dapat membeli ini ya. Sahabat PKK, ini sabun, biasa kita kan pandemi, jangan lupa tetap cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Pandemi masih ada ya Bu ya, bukan ya, pandemi masih ada. Ini bisa didapat di pojok UP2K, khasiatnya banyak sekali. Ini sabun mandi ya sahabat PKK. Sabun mandi ini dapat mengurangi berlebihnya minyak di dalam tubuh kita ya, kulit kita. Jadi yang berminyak bisa dilakukan ini juga, atau yang kulit kering juga bisa ya, untuk lebih lembab lagi. Ini asli buatan dari warga Metro. Jadi sahabat PKK, cintai produk sendiri dan Metro Bangga Beli. Bisa didapat di pojok UP2K Sekam. Baik sahabat PKK, Bu, minta waktu sebentar nih Bu ya, masih ada nih yang perlu sahabat PKK ketahui ya. Tadi banyak sekali Bu rangkaian kegiatan, sampai saja lupa Bu ya, saking banyaknya ya. Tapi nanti sahabat PKK bisa tahu di mana saja, nanti ada flyer-flyer ya Bu ya, seperti itu. Tadi ada yang ke masyarakat, ada yang dengan tenaga kesehatan. Dari banyaknya rangkaian kegiatan Ibu, kalau boleh kami tahu siapa saja nih yang berikut aktif menyukseskan dari rangkaian kegiatan HKN ini? Iya, terima kasih sahabat PKK Bu Maira, bahwa HKN ini memang dirayakan oleh nakes untuk nakes bersama masyarakat. Berarti yang terkait atau yang berperan atau yang berkontribusi banyak, khususnya para nakes, yaitu ada kelompok rumah sakit, kelompok puskesmas. Rumah sakit itu semua rumah sakit ya Bu? Semua ya? rumah sakit yang ada di Kota Metro. pemerintah seperti dan siapa swasta. saja Bu? Oh iya, rumah sakit yang negeri Ahmad Yani, rumah sakit Sumbersari Bantul, kemudian rumah sakit swastanya Madi Waluyo, ada rumah sakit Muhammadiyah, ada Aziza, ada Permata Hati, ada ASI dan Islam dan lain-lain. Ada 9 rumah sakit di Kota Metro. Itu semuanya berkontribusi Berkontribusi, bahkan berkontribusi bersama-sama semua. Kemudian puskesmas, 11 puskesmas ikut kontribusi. Kemudian apotek, aduh terima kasih apotek mendukung, toko obat, klinik-klinik kesehatan, kemudian praktek dokter yang mandiri, kemudian bidan mandiri,
kemudian organisasi profesi. Oh, organisasi profesi Iya, itu juga nih. baik mulai dokter, bidan, perawat, dokter gigi, apalagi persatuan Patelki, ahli laboratorium klinik, semua ada 15 15 kurang OP lebih anggota ya. Nanti profesi. mereka kita libatkan karena memang ini dari kita untuk kita. Tapi dari pemerintah swasta juga ada. Di luar kesehatan, yaitu luar dari biasa. bank-bank ada, Luar kemudian biasa. dari bank pemerintah swasta ataupun pendukung kesehatan, misalnya dari alat kesehatan dan sebagainya, itu kontribusi. Alhamdulillah kalau semua berperan, HKN ini bisa meriah dan menyatukan kita. Ya, itu kiranya Bu. Wow, luar biasa ya Bu Iya. ya, benar-benar ini Iya. benar-benar dari berbagai macam tadi ya, dari rumah sakit sampai organisasi profesi bahkan swasta ikut juga menyukseskan Hari Kesehatan Nasional kita ini yang ke-58. Tadi Ibu ada puncaknya Ibu ya, Iya, puncaknya di tanggal tadi 20 November. 20 November. Itu masih ada kegiatan lagi Bu? Enggak, puncak hanya sedikit aja. gitu. Di mana puncak ini kita mengundang semua kelompok tenaga kesehatan, Iya. mengundang tadi yang sudah Iya. berkontribusi Iya. untuk hadir bersama-sama kita, seperti pestanya lah ya, pesta puncak acara. Nanti kita ada ada penampilan yang juara-juara, kemudian ada penampilan daripada organisasi profesi untuk parade. Di situ juga kita akan memberikan penghargaan tenaga kesehatan, antara itu kemudian juga ada Upacara apel apel besar dari Kita- semua tenaga kesehatan. Insya Allah nanti dihadiri Pak Wali Kota Metro, Forkopimda Iya. akan hadir. Nah, saya mudah-mudahan akan terlaksana dengan baik dan lancar. Ya, Ya. amin. Mudah-mudahan sahabat PKK mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga Satu lagi Bu, Mel, lupa. semoga nanti ya, Bu. Ada lagi, saya lupa tadi kan penghargaan. Di situ kita akan melakukan pencanangan, Oh, juga iya. pengukuhan. Iya. Pencanangan yang penting adalah kita akan membuat komitmen, Iya. komitmen pencanangan juga pengukuhan ya. Komitmen kepada semua OPD untuk siap mendukung terwujudnya Kota Metro sebagai kota sehat pada tahun 2023. Itu yang kita harapkan. Kemudian kita pencanangan ada aplikasi yang sangat bagus untuk STBM. mencegah angka kematian ibu, kematian bayi, namanya MEWS K ya. Nanti nakes semua hadir, akan kita berikan gerakan untuk download aplikasi. Kemudian ada juga pengukuhan. Jadi Metro akan memiliki tenaga promotor sanitasi aman. Nah, di situ kita akan kukuhkan. Jadi ada 3 juga selain yang tadi ya. Ya, Untuk Metro ke depan. Luar biasa sahabat PKK, alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan Udah rangkaian semakin kegiatan baik. banyak di puncak acaranya, di situ juga masih ada beberapa macam lagi kegiatan, dan sahabat PKK mohon doanya semua nih, semoga rangkaian kegiatan dari Hari Kesehatan Nasional ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan hari hanya ya puncaknya Iya. Ibu ya. Baik sahabat PKK, cukup banyak informasi yang kita dapat tentang Hari Kesehatan Nasional. Mungkin Bu, Iya. sebelumnya kami minta closing ya Bu ya, kata-kata penutup nih Iya. untuk HKN ini. Iya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, closing statement kita bahwa dengan momentum HKN ini kita mengajak masyarakat untuk mencegah untuk tidak menjadi sakit, preventif ya. Antara lain dengan cara kita melakukan sangat ringan, perilaku hidup bersih dan sehat. Antara yang ringan ada cuci tangan pakai sabun setiap sebelum makan, setelah buang air besar dan lain-lain. Kemudian juga kita beraktivitas fisik. Intinya sehat itu bukan dari siapa-siapa, tapi sehat itu dimulai dari saya. Jadi itu yang kita terapkan. Sehat ada dimulai dari saya. Itu saja. Iya. Ya. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, sahabat PKK.
sudah dapat informasi nih terkait kegiatan HKN. Mari kita ikut meramaikan, menyukseskan kegiatan HKN ini, sahabat PKK. Jangan lupa banyak sekali tadi rangkaian kegiatan, mari kita ikuti dan mari kita sukseskan, dan mohon doanya semoga rangkaian kegiatan sampai dengan hari puncak kegiatan HKN Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 berjalan dengan lancar dan sukses. Sampai jumpa dan kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.